Halo, selamat sore, Raffi. Iya Kak, Oh, Suaraku terdengar dengan jelas, Raffi? dengan Terdengar ya? Oke, sip. Selamat sore, selamat datang di kelas hari ini ya, Raffi ya. Jadi seperti biasa, kita nanti hari ini akan lanjutin kelas kita, Raffi ya, buat belajar kita. So, buat hari ini kita akan masuk ke dalam nama itu modul 3 pelajaran 7, Raffi ya. Jadi ini merupakan pembelajaran terakhir dari modul web development with JavaScript ya. Jadi di sini nanti kita belajar JavaScript lagi tentunya. Nah, tapi hari ini kita akan fokus bekerja pada strings dan juga cookies ya. Jadi di dalam web development with JavaScript juga. Nanti next week kita akan langsung masuk ke dalam quiz project ya Raffi ya. Jadi kita ada beberapa kali pertemuan nih buat quiz project buat ngelesain hal itu tadi. Nah, seperti biasa Raffi, sebelum kita masuk ke dalam kelas, aku mau nanya dong terkait kabar Raffi. Raffi gimana Raffi kabarnya? Sibuk apa kira-kira ini? Ibu UAS Kak, Sibuk UAS. Oke, sampai kapan Hmm, Raffi UASnya Raffi? sampai besok. Sampai Senin terakhir berarti? Iya, Oh, I see. Senin terakhir. Oke, oke. Kalau gitu berarti Senin terakhir aman lah ya. Setelah itu langsung libur apa gimana, Rafi? masih belum tahu Kak, Masih belum tahu. Oke. Apa ambil semester pendek, Rafi? nggak ada semester Oh, nggak pendek. ada semester pendek ya? Iya, Berarti ya, nggak ada semester pendek ya. I see. Oke, kalau gitu, Raffi, thank you untuk update-nya terkait kabarnya. Jadi, kalau ya di minggu depan berarti harusnya harusnya udah lebih santai ya, Raffi ya dibandingkan minggu kemarin ya, karena minggu lalu kan banyak UAS ya, Raffi ya. iya. UASnya kebanyakan apa? Kebanyakan praktek, uprak gitu kayak yang ngerjain apa mungkin kalau mesin tuh. Ya itulah ya, pokoknya bikin-bikin sesuatu apa tes apa Hmm, gimana? tes biasa Kak. Oh, tes biasa, kayak UAS biasa aja Hmm, berarti. hmm. Oke deh kalau gitu. Sip. Oke, thank you Raffi ya udah update terkait kabarnya. Mungkin kita langsung aja masuk ke dalam pembelajaran kita hari ini. Aku izin share screen. Sudah terlihat belum Raffi? Udah. Sudah ya. So, kita masuk ke dalam Hmm, namanya working with strings and cookie ya. Working with strings and cookie files. Oke, let's go. Modul 3 pelajaran 7. Kita masuk ke discussion di sini. Working with strings ya, bekerja dengan strings. So, we have new tools ya. So, in today's lessons, we will learn how to work with cookies and everything else that may be required. Oke, do you like cookies? Nah, jadi di sini nanti ditanya tuh, suka kue apa enggak? Nah, tapi apakah yang dimaksud tuh sebenarnya kue, kue dalam artian kue atau hal lain sih sebenarnya cookies itu? Nah, jadi on web pages, we've probably often seen similar messages. Tapi pernah ketemu kayak gini nggak? Ketika buka web terus dia minta kita harus accept atau kita harus reject ya ketika kita buka web sesuatu hal terus ada tulisan pernah, cookies pernah muncul nggak pernah. pernah ya tentunya ya Pak karena ini sering banget kita temuin ketika kita ke web gitu nah ini tapi apa sih cookies itu what are these cookies we know that this word literally means bake confectionery ya jadi kata itu ya kita taunya cookies tuh ya udah kue kue panggang gitu lah biasanya. However, they actually have nothing to do with cookies that we can eat. Nah, sebenarnya tuh dia tuh bukan kue yang kita biasa makan, tidak lagi. Nah, so cookies are files that are stored in the browser and contain service information related to the page. Jadi katanya cookies itu sendiri merupakan files yang disimpan di dalam browser dan juga berisi information service yang berhubungan dengan suatu halaman. An example of how cookies work is authorization. Jadi katanya contoh dari gimana sih cookies itu bekerja adalah adanya authorizations ya. For instance, pada platform, ada dalam platform. We don't we do not need to enter our password each time we log in because presence of cookie containing personal information is checked when we log in. Jadi katanya mungkin Raffi pernah ketemu juga ya misalnya sekarang tuh kalau misalkan Raffi buka web gitu ya yang ada passwordnya, tapi sekarang udah nggak perlu ketik password lagi Raffi. Pernah nemuin kayak gitu gak? Jadi itu udah langsung kemasuk aja gitu. Tentunya ya. Jadi kayak misalkan buka web kampus gitu atau enggak buka web apa aja gitu ya. Mau buka web apapun gitu ya. Jadi ntar kita munculin gimana caranya sih kita bisa eh bahasanya tuh langsung nanti ada passwordnya gitu ya. Ntar dia muncul tanpa kita perlu harus ngetikin satu persatu. Oke, itu tadi ya. So cookies are stored in the browser as strings in the following form. Jadi katanya dia itu disimpan di dalam sebuah string ya Raffi ya. Kayak contoh di sini dia itu ada name ya di sini. Let's say ya we have the name and then value.
name2, value2, name3, value3. Jadi di sini tuh ada namanya siapa, ada value-nya juga, nama keduanya siapa, ada value-nya juga, namanya ketiga siapa, dan ada value juga. Jadi masing-masing tuh punya name value, name value. Nah ini mungkin bisa dibilang kayak dictionary sih namanya Raffi ya. Kalau misalkan di Python, dictionary. Nah ini mirip-mirip lah ya konsepnya kayak gini. Jadi ada key value, key value. Yes, they are stored in the form of the single large string with the contents of all cookies separated by semicolons. Jadi semuanya itu katanya dipisahkan dengan menggunakan semicolons di bagian sini. What should we do katanya? Apa yang harus kita lakukan dengan string ini? Nah, sini discussionsnya, as we work on the project, we often need to use the strings, even if we are not talking about cookies. What do we already know about them? Apa sih udah kita tahu nih tentang mereka? Next. So, they are written in quotation marks. Jadi semuanya itu ditulis dengan menggunakan quotation marks ya. Bisa single quotation marks, maybe like this, or maybe kita bisa menggunakan juga double quotation mark. Strings can be added into other strings. Jadi katanya string itu juga bisa kita tambahkan ke dalam string lainnya ya. Terus strings can even be added with numbers. Jadi katanya string itu juga bisa bahkan ditambahkan dengan angka. Dan juga string itu juga bisa digantikan dengan number gitu. Jadi kita bisa convert juga nih Raffi dari string menjadi angka. Ada hal lain lagi nggak? Nah, in fact, strings are very useful tool that can be used in more complex scenarios. Jadi faktanya itu strings itu sangat berguna nih, yang bisa kita gunakan di dalam kompleks skenario yang lebih kompleks lagi. For example, in the case of cookie files, a string must be first be split into several parts to get desired values. And then we already know how to do everything else. Jadi katanya contohnya nih, di kasus dari cookie files gitu ya, stringnya itu harus di-split dulu atau dipisahkan dulu menjadi beberapa bagian untuk mendapatkan values atau nilai yang kita inginkan. Dan kemudian kita sudah tahu nih, gimana sih caranya kita ngelakuin hal lainnya. Next. Now let's get down to the business. Oke, nah di sini kita akan review dulu nih Raffi terkait namanya asynchronicity dan juga BOM ya, atau bahasa itu kemarin ada dokumen dan juga ada browser ya, browser object model. What is asynchronicity? Nah, apa sih asynchronicity ini? Nah, jadi ini merupakan tool yang membolehkan kita untuk mengeksekusi beberapa perintah di luar dari main thread gitu ya, main thread, while preventing the main code from the being blocked. Jadi katanya dia itu bisa membolehkan kita untuk mengeksekusi beberapa komen atau perintah di luar dari thread utama. Pada saat itu juga mencegah kode utama dari diblokir gitu. Jadi bahasa itu gitu ya. Jadi dia prevent dan juga dia bisa nge-trigger. Next. What is a microtask queue and even loop? Nah, sekarang apa sih microtask queue, urutan microtask dan juga even loop? Nah, jadi di sini microtask queue bisa dibilang juga sebagai callback queue. There's a queue into which callback functions fall and wait for being executed. Jadi merupakan microtask queue atau bahasa callback queue yang merupakan suatu urutan yang dimana callback functions-nya itu berada dan juga menunggu untuk dia itu bisa dieksekusi di bagian sini. Nah, event loop sendiri merupakan asynchronous call manager yang menambahkan tugas-tugas dari urutan to the main stack when it's free. Jadi katanya menambahkan urutannya ke main stack atau stack utama ketika dia itu free atau dia itu udah bebas gitu bahasanya. Nah, sekarang apa sih promise objects? Nah, what is promise objects on here? So, promise is an object that allows us to get the result of asynchronous code executions with its .then method. Nah, jadi di sini ada metode namanya .then ya, Raffi ya. Jadi ada metode namanya .then nanti. Nah, di sini kita bisa catch atau biasanya menangkap moment of transitions dari pending state to the resolve state gitu. Jadi yang pending dulu, ya pending itu berarti ya udah masih ada pending ke resolve state dan juga mengeksekusi certain code ya, dan mengeksekusi kode tertentu di bagian sini. Next. Nah, sekarang BOM ya, atau bahasa itu browser object model. BOM sendiri merupakan browser object model is a tree of browser environment objects that can be used in JavaScript code. Nah, jadi merupakan JavaScript code gitu ya, yang biasa itu digunakan dalam JavaScript code ini sendiri. Nah, sekarang apa sih open layers dan juga library responsible for? Jadi buat apa sih dia open layers ini? Nah, jadi open layers itu sendiri itu bertugas untuk membuat dan juga merender a map center dan juga certain coordinates gitu. Jadi dia itu render sebuah map yang tersentralisasi dan juga ada di koordinat tertentu ya, bisa dibilang di sini. Nah, sekarang kita bekerja dengan strings itu sendiri. Nah, di sini ada basic operations dari string ya.
In order to learn how to fully use cookies, we will first have to deal with the strings. We'll try to review the basic operations that can be done with strings. Nah, jadi katanya sebelum kita belajar nih secara full mengenai cookies dan menggunakan cookies, kita pertama-tama harus juga belajar namanya strings tadi ya. Kita akan coba review untuk basic operationsnya apa aja yang bisa diselesaikan dengan menggunakan strings ini. Next. Nah, so strings tuh bisa ditambahkan untuk satu sama lainnya. Kita punya contoh misalkan ada hello sama friend. Nah, di sini kita perlu menggunakan plus aja, Raffi. Plus sign, namanya di sini buat dia menggabungkan atau concat ya. A string can be added into number. Nah, bisa juga dia ditambahkan dengan number kalau di sini. Ntar dia jadinya string ya, jadi ABC2 gitu di sini. Kita bisa juga menggunakan sini contohnya ya. Using a unary plus, a string can be turned into a number. Nah, jadi dengan menggunakan plus ini, kan ada string, terus di sini string ya, awal string Raffi, bisa diperhatikan nih string, terus juga ditambahkan plus, dia nanti akan jadi number 327 gitu ya. Jadi dia menjadi angka seperti yang Raffi lihat di sini. Nah, lalu di sini string sendiri ya, merupakan urutan dari sequence of dari suatu karakter gitu ya. Accordingly, a symbol is a unit of string. Jadi simbol itu sendiri merupakan unit dari suatu string. Ada a space, atau suatu spasi, ada period, ada koma, habis itu apalagi ada number, are considered symbols within a string. Jadi dia itu di bisa dibilang tuh dia sebagai simbol yang ada di dalam string juga. Oke, bentar ya, ini kok muncul ya. Okay, do this many strings method are very similar to the array methods that we already know ya. The only difference is that the string is immutable data type. Jadi katanya itu sifatnya immutable ya di bagian sini tadi. Nah, sekarang cara kita mendapatkan karakter nih. Jadi katanya all characters within the string are numbered starting from 0. Nah, jadi semua angka di bagian sini dia tuh dimulai dari 0 ya bisa dibilang. Just like in arrays, we can get character from string by accessing by index. Nah, jadi katanya dia tuh startingnya dari 0 ya, ingat starting from 0. Nah, seperti arrays juga, kita juga bisa mendapatkan karakter dari string dengan mengaksesnya dengan menggunakan index. Nah, contoh di sini kita punya variabel namanya let name Fred. Jadi kita punya namanya Fred sih. Kita bisa ke bagian console log name 0. Dimana di sini maksudnya kita ke index 0 ya. Nah, ntar di sini dia akan manggil si F berarti ya. Karena ingat index itu di sini startingnya from 0, maka kita akan dapetin huruf F karena dia itu 0 di sini. 0, 1, 2, 3. Kalau ada 3 di bagian sini. Next, nah sometimes ini buat getting substrings ya. Sometimes it's necessary to get not a single character from a string, but several characters following each other at once. For doing this, the slash method exists. Nah, jadi kata untuk melakukan ini ada slash method ya yang ada di sini. Kita bisa set seperti apa? Ada let names di sini. Let names kita set namanya siapa. Kita set di sini kita punya Fred, Albert, Mary, and Dorothy. Nah, terus kita tinggal ke sini aja console log, kita set names-nya siapa, kita slice. Kita pengen dari 5, which is this one ya, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, startingnya dari 5. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini kita sampai 11. Nanti dia akan mendapatkan tulisan Albert berarti seperti ini, will be the output. The slide method takes two arguments as input. Jadi katanya slice ini dia mengambil 2 argumen sebagai input ya di bagian sini ya. Di sini kita punya index dari first element yang pertama dan juga index dari elemen yang lainnya ya yang mengikuti last element atau mengikuti elemen terakhir di bagian sini. Next. Sekarang cara replacing karakter di bagian sini. It is often necessary to remove or replace all occurrence of a certain character in a string. For example, spaces are often unwanted. To replace characters, the replace all method is used. Jadi kita untuk menggantikan suatu karakter, kita bisa menggunakan namanya function namanya replace all atau method ya di sini. Nah, ntar kita tinggal ganti aja nih. Contoh di sini kita punya Fred, di sini ada tulisannya ya, kalau Raffi lihat ya ada spasi-spasinya. Nah, kita pengen menggantikan replace yang ada spasinya dengan kita hapus spasinya. Udah tinggal menggunakan replace all namanya di sini. Panggil variable namanya names di sini. Replace all, udah ntar tergantikan ya. The resulting string has all spaces replaced by an empty string. That is without space. Jadi kata ntar dia nggak ada spasinya lagi di bagian sini. Sekarang checking substring sekarang ya. Sometimes instead of retrieving a particular substring, we need to check for its presence within a string. Jadi katanya terkadang nih sebagai ganti kita menarik dari particular substring gitu ya. Kita juga butuh untuk ngecek kehadiran dari
di dalam stringnya, kira-kira ada atau enggak. For example, check for the presence of a name in the list of the names represented by string. Nah, contohnya di sini kita harus ngecek nih, kira-kira ada nggak sih kehadiran dari suatu nama, dari suatu list ya, dari suatu list nama yang direpresentasikan dengan menggunakan string tadi. Nah, di sini ya, sometimes instead of name tadi dibilang, now for example, check for the presence of name in the list names represented by a string. This can be done with the includes method. Nah, jadi di sini kita bisa tahu kira-kira dia tuh ada atau enggak dengan menggunakan includes tapi di sini ya. Jadi nama metode adalah includes di bagian sini ya. Buat kita tahu kira-kira itu ada atau enggak. Includes. Nah, saya di sini let names variabelnya kita punya apa aja di sini ada Fred, Albert, Mary, and Dorothy di bagian sini tadi. Kita set di bagian sini tadi ya. If names includes, nah includes-nya siapa? Ada Mary. Console log there is Mary. Jadi bilang ada Mary. Kalau misalkan dia itu berisi Mary. But else ketika dia nggak ada Mary, dia akan bilang there is no Mary. Nah, Raffi, kalau misalnya aku jalanin ini, kira-kira jawabannya apa nih? Kira-kira dia bakal bilang there is Mary atau there is no Mary? Dia akan print yang mana? Yang ada di dalam sini nih. Ingat, names itu di dalam sini. There is Mary. There is Mary ya, karena ada Mary di bagian situ ya. Dia akan bilang, oh ada Mary di bagian situ. Okay, now splitting into an array. An string is just a set of characters from which we often need to extract values. For example, the already familiar string consisting of names. Jadi katanya string apapun itu cuma kumpulan dari suatu karakter, yang dimana kita sering juga nih membutuhkan untuk mengekstrak suatu nilai values. For example, the already familiar string consisting of names. Nah, di sini ada juga nih string yang udah ada berisi nama. Contoh di sini kita set let names, variable names. Kita punya siapa aja? Kita punya Fred, Albert, Mary, and Dorothy di bagian sini. And we have to suffer a lot of to get a certain name. Do you? Nah, jadi di sini kita juga harus nih gimana nih cara kita dapetin certain name di sini. Nah, to split a string into its components parts, the split method is used. As an input, it takes a separator by which the string will be split. Nah, jadi kita untuk memisahkan string menjadi suatu komponen bagian, kita punya namanya split bagian sini ya. Yang sebagai suatu input, itu dia akan mengambil separator ya, atau bahasa pemisahnya, yang dimana stringnya tuh akan dipisahkan. The method sendiri results in an array consisting of the obtained parts. Jadi katanya dia itu akan menghasilkan array ya, yang berisi obtained parts, atau bahasa suatu part. Oke, nah contoh di sini ya, kita punya namanya let names ya, kita set namanya tadi variable namanya names. Di sini kita punya Fred, Albert, Mary, and Dorothy di bagian sini. And then once again, which separator will be specified? Kira-kira separator apa nih, Raffi? Dari nama ini separatornya apa sih atau pemisahnya apa? Apa pemisahnya dari nama-nama itu? Yang titik koma. Yang titik koma ya, betul banget ya. Jadi separator adalah titik koma ya. Very good. Yes, titik koma is the separator. Very good. Oke, nah kita bisa juga set di bagian sini. We will specify semicolon separator. Jadi kita bisa specify semicolon sebagai suatu separator atau bahasa pemisah. Sini kita gunakan ya console.log names.split, kita gunakan titik koma tadi, and then we will get a finished array to the output. Nah, di sini kita punya apa aja tadinya, nanti kita hasil seperti ini. We get Fred, Albert, Mary, and Dorothy. Jadi kita punya 4 hal ya di bagian sini. Di dalam list ini kita punya 4 orang. Karena tadi sebelumnya ada 4 ya, cuma dia itu sekarang dipisahkan dengan menggunakan semicolon. Nah, important, they replace all and split method do not change the source string. Jadi katanya dengan menggunakan replace all dan juga split methods, dia itu tidak mengubah string sumbernya. This method returns a new instance of the string. Jadi katanya method ini akan mengembalikan instance baru dari suatu string, which can be stored in the same variable as the original string. Di mana dia itu bisa disimpan di dalam variable yang sama sebagai original string atau string yang original. Sekarang cara joining into a string ya. Nah, there is also a method that works in the opposite directions. Jadi ada juga nih metode yang bekerja secara opposite ya, atau biasanya itu arah yang berlawanan. The join method allows us to join array elements into a single string. Jadi kita itu membolehkan kita untuk menggabungkan array elements menjadi single string gitu ya. Nah, separating them with the specified separator. Jadi dia akan memisahkan dengan operator tentu nih, separator tentu di sini. Kita set juga di sini kita punya apa? Let names. Di sini variabelnya nama names. Kita punya Fred, Albert, Mary, and Dorothy di bagian sini tadi. And then kita juga punya apa? Console.log tadi ya. Ke sini set kita punya join, penggabungannya pakai titik koma. Kita akan dapetin stringnya. Dan juga kita punya ini, Fred, Albert, Mary, Dorothy. Dimana this method is called for an array
not for string. Jadi katanya method ini dipanggil untuk menggunakan array tadi ya, bukan untuk suatu string. But it's still associated with topic. Tapi ini masih berhubungan dengan topiknya tadi ya. Jadi ya ada hal ini lah. Nah, task sekarang. We need to be able to work with the strings, not just for the sake of the cookies. The data can come to the code, or not only as the file is from the input, but also responds to a request for as a JSON file or JavaScript object notations. We don't know about them yet, but that will be the topic of one of our next lessons. In the meantime, let's look at the example. Jadi ada di sini ya, kita akan butuh nih untuk kita bisa bekerja dengan strings. Nggak hanya cuman buat cookies. Nah, data itu bisa datang dari code, bukan sebagai values aja sebagai input, tapi juga bisa sebagai suatu respons untuk dari permintaan atau dari suatu JSON file. Nah, kita nggak tahu nih about them yet. Nah, but that will be the topic. Tapi itu akan menjadi topik yang akan kita bahas di lesson berikutnya ya. Let's go, kita cek contohnya seperti apa. Now, there's a string in the program that consists of usernames parented by the and character. The program should remove all the Albert names from the string. And in the resulting string, the names should be separated by using the hashtag characters. Contoh di sini ya. Kita di sini punya variable names. Nah, di sini delimiter apa, Raffi? Delimiter apa di sini? Banyak Kak. Delimiternya apa delimiternya? Delimiter itu berarti pemisah ya. Limiter itu yang tanda dan Yang apa? yang tanda dan itu Kak. Tanda dan yes, separatornya adalah tanda dan ini ya. Jadi itu merupakan separator atau bahasa itu pemisahnya lah ya. Kita bisa menggunakan tanda dan ini buat kita bisa memisahkan hal ini tadi. Jadi ya sih. Let's begin to solve the task ya. Nah, jadi di sini kita tinggal cari aja nih kira-kira kita mau replace pakai apa sih? Names dot replace all. Nah, kita pengen replace-nya apa nih? Contoh kita mau replace Albert with all empty string. Nah, kita pengen replace si Albert dengan semua empty string. Let's say di sini di bagian sini ya. Nah, kita bisa juga ya melakukan itulah kurang lebih. Nah, di sini kita bisa set nih names replace all tadi. After deletion, the string will show double end sections at the junction locations. Jadi katanya setelah hapusan, stringnya akan menampilkan double end di sini ya, sections at the junctions locations. Ntar we will also delete them ya. Nah, di sini kita juga, kalau bisa dilihat nanti ada tulisan dan kita juga pengen nih menghapus dari dan jadi empty. Ini pertama-tama yang kita lakukan apa? Di sini kita pengen juga hapus Albert nih. Jadi kita menghapus Albert dengan empty string. Jadi kita nggak pengen ada Albert di sini. And then kita pengen menghapus, nanti kan pasti ada dandan nih Raffi ya. Albertnya kita hapus nih. Albert, Albert, Albert. Nah, ketika Albert dihapus, apa yang terjadi sih? Dana itu ketemu gak? Ini sama ini ketemu gak? Saling ketemu gak nih dan sama Dana? Saling ketemu gak? Dan sama Dana Banyak. ketika Albert tulisan Albert dihapus, ini dan sama Dannya bakal berdempet gak kira-kira? Bakal jadi gini? Iya. Atau cuma satu dan doang kira-kira? Hmm. Ketika Albert dihapus nih, semua Albert di sini. Dihapus jadi ini ketemu. Jadi double atau jadi single kalau kita hapus Albertnya. Dan itu bakal Jadi ada double. ya, jadi double karena ketemuan dari sini ketemu dengan ini. Nah, makanya kita di sini ada namanya deletion replace all dari double n ini menjadi empty ya sebagai ini. Ntar dia akan hilang. Gitu. Nah, terus habis itu kita tinggal hapus aja deh yang ada dan tadi dengan hashtag tadi ya. Nanti dia akan terhapus ya. All the remains is to replace this string change characters with the hashes and everything is done. Let's complicate the task. Now we need to say hello to each user and declare the console. Contoh tadi ya kita udah jadiin dia itu menggunakan hashtag. Nah, udah kita tinggal tambahin ini ya. Cara kita say hello. Udah kita di sini pakai splitternya. Ingat ya, splitter di sini kita menggunakan hashtag sekarang. Splitter hashtag. Kita masuk ke loop ya. For let I index 0, I less than names, list dot length. Nah, jadi di sini buat dapetin penamaan dari listnya ini, lengthnya I plus equal 1. Nah, di sini ada namanya counter ya. Sorry, incremental di sini. Incremental dia akan nambahin plus satu sampai dia print semuanya hello dan namanya siapa aja. Gitu. So let's sum it up. Okay, a string is a sequence of characters numbered from 0
String methods are an important development tool, and the split replace all includes slice methods are string methods. Ya, DJ method is an array method, dan juga dengan menggunakan string methods kita juga bisa bekerja dengan cookies. Oke, mungkin itu aja. Let's go, kita masuk ke dalam tugasnya, Raffi ya. Mungkin boleh, ya, boleh let's go, boleh share screen, Raffi. Let's go ya, boleh share screen dulu. Bentar. Oke, yuk, let's go, kita coba kerjakan. Tadi berarti segmen yang tas hari ini ya. Mungkin boleh di share screen, tapi kita coba kerjakan aja langsung. Kita masuk ke dalam ini ya, working with strings. Nah, ini dia. Let's go, kita coba kerjakan ya, Raffi ya. Choose the correct statements. Oke, udah di-share belum? Oke, choose the correct statements about this. Nanti kira-kira apa nih statements yang benar? Sini ada 3 jawaban benar ya. The includes methods compare strings by length. Is it correct? Enggak ya, salah. Terus apa, the includes method checks for presence of the substrings in the string. Checks for the presence of substring in the string. Nah, ini benar ya, dia itu ngecek kehadiran atau keadaan dari substring di dalam suatu string. And now once again, two values need to be passed to the slice method, the index of the fragments beginning and the index of the characters that is next to the fragment end. Jadi kita di sini ada dia bilang juga ada 2 value yang dibutuhkan untuk bisa menempatkan slice method tadi. Sini kita punya index dari fragments dimulai dan juga index dari characters yang dibutuhkan untuk suatu fragment itu berakhir. Is it correct? No, it's not correct ya. And then the replace all and split methods returns a value. Nah, jadi kita replace all dan juga split methods itu akan memberikan suatu value. Nah, ini benar. Terus apa lagi? The replace all and split methods checks the original string. No, it's not change the original string ya. Jadi jawabannya satu lagi apa? Ini dia. Two values need to be passed to the slice method in the index of fragments beginning and the index of the last characters that is next to fragment. Oh, sorry. Jawabannya ini. Satu lagi, bukan yang last fragment ya, tapi ini. Nah, jadi the include method checks for presence subject di dalam string. Ada juga value yang perlu ditempatkan dari slash method di sini ada index fragments di awal mulainya dan juga indeks dari characters yang ada di sebelah dari fragment itu berakhir. Dan juga di sini replace all tadi ya bagiannya. Replace all and split methods akan mengembalikan suatu value. Oke, sip. Sekarang nomor 2, let's go. Match the names of the methods and their functionality. Oke, kita akan match coba namanya dan juga methods dan juga functionality-nya. Pertama, replace all A, B. Ini apa berarti? Tentunya akan replace all ya. Replace all occurrence string A with string B di bagian sini ya. Oke, ada juga di sini dot slice M, N. Nah, ini apa nih berarti nih? Dia akan return substring ya, that start with the index character index M and next with the ends with character at index N, not including. Nah, ini. Split dot G. Apa di sini ini ya, split the string into an array with the G separator ya. Jadi di sini kita menggunakan separator G. And then combines. Nah, ini gampang combines berarti apa? Ya udah berarti ini ya. G join. Combines an array into a string separating the elements with the E string. And then ada juga namanya di sini includes K. Nah, di sini dia kita akan cek nih. Ya, dia tuh ada tuh checks if substring K is accessed in the string. Jadi di sini jawabannya. Oke, we have ya ini jawabannya ya Raffi ya. Sekarang kita pergi ke nomor 3 berarti sekarang. Let's go. Udah kan ada nomor 2 Raffi ya. Okay, check the questions. Fix the errors in the program. In an online home appliance store, where information come from the server as a string. As a test program, the developers try to get a slice and output the product name, which is frying pan, to the console. They cannot do anything, and they cannot figure out what problem is. And in the incoming data, or maybe in the incorrectly written code, fix the errors in the program so that it works correctly. Oke, kita diminta untuk memperbaiki kodenya sehingga dia itu bekerja secara benar ya di bagian sini. Let's check di bagian sini. Oke, dibilang product is not defined. Oke, di sini line product schedule. Oke, product. Nah, di sini kita harus tambahin juga namanya variable buat nge-slice-nya nih di bagian sini. Let product ya. Gak usah pakai S kan. Let product
equal products.slice. Nah, ini baru frying pan. Nah, baru gini kira-kira. Tadi minta apa? Frying pan. Nah, berarti fryingnya berarti benar-benar berarti di sini. Terus kita set di 17. Jawabannya apa? 17 jadi frying pan ya. Seperti ini berarti. Udah lah ya. Jadi kan tadi 16 tuh cuma sampai pak doang. Nah, di situ 16-nya ganti jadi 17. Berarti kan dia startnya dari 7, itu F di letter 7. Dan buat dapetin pen itu N, 16-nya kita ganti jadi 17. 18 tadi malah makin pojok lagi berarti ya. Oke, good. Let's go. Lanjut nomor 4 ya. Oke, one story. As it turns out, there's nothing wrong with the data. And now everything is fine with the code. So we can move on. This time, the line contains not only the names of the products, but also their prices. The string format is in the code. The task is to display information about its product in the console in the following format. The product P, and then the program should work as in the picture. Jadi harus bekerja seperti pada di gambar. Di sini kita punya apa aja? Ada produk kettle, frying pan, waffle iron, toaster, and also juicer di bagian sini. So what we need to do, so we need to define this one ya. Oke, kita bisa pergi ke sini. Type products, it will be equal to apa? Products ya, dot split. Kita split dengan menggunakan apa? Di sini kita menggunakan semicolon ya. Splitnya di sini dia semicolon dan juga ada spasi. Jadi make sure di dalam sini ada semicolon sama spasi. Nah, biar dia itu bisa kepisah gitu di sini. Baru masuk ke dalam looping nih, biar dia jadi seperti ini ya. So what we need to do now, for masukin ke dalam ini ya, let I, kita set variabelnya I, equal to 0, counter, titik koma, apalagi I less than, kurang dari apa? Products, dot length, jadi kurang dari panjang dari produknya, koma juga, dan di sini akan tambahin counter ya, I plus equal 1, jadi ntar dia akan nambahin terus nih si I-nya. Kalau 0, produk yang berapa, tadi akan nambah terus. Then once again, nah di sini kita tambahin produknya, let produk, nggak pakai S, equal to products. Nah, di sini kita menggunakan indeks traffic, indeks dari productsnya itu sendiri. Dot split kita pisahkan dengan menggunakan si equal tadi gitu ya. Nah, ini dia. Let product equal to products dot I dot split kita pisahkan karena di sini menggunakan samaringan. Kita nggak pengen pakai samaringan. Tapi gantilah menjadi seperti ini. Yaitu di sini kita menggunakan tanda huruf tadi ya. Udah di sini kita tinggal set aja console.log kayak kita print ya. Console.log. Kita mau print seperti apa? Di sini ada tulisan produk tentunya. Produk. Make sure sama ya produk. Oke, and then apa lagi? Nah, di sini jangan lupa juga pakai namanya dollar product ya di bagian sini. Dollar sign. Dollar sign itu gimana? Oke, terus kita di sini masukin ada products ya. Products. Produknya apa? Lalu kita masukin di sini ada list index 0. Oke, nah terus masukin lagi di sini ada tanda hubungnya. Terus ini copy aja nih. Nah, gini produk. Oke, 0. Jangan lupa di sini kasih USD ya. Set. Nah, tapi di sini pakai 1. Nah, coba kita pakai semicolon dulu bisa. Nah, ini salah nih, karena kita menggunakan ini. Jadi kita harus menggunakan quotation mark yang sesuai ya. Jadi kita bisa menggunakan ini. Tiknya beda ya. Nah, ini dia. Nah, lihat ya, baru muncul berarti. Jadi tiknya tuh beda. Bukan menggunakan single tik. Tapi menggunakan tik yang ada di sebelah angka 1. Produk I split. Nah, bisa gak? Tiknya tuh pakai, tiknya bukan pakai itu ya Raffi, tapi tiknya tuh pakai yang ada di sebelah angka 1. Nah, ini tiknya nih. Atau mau kirimin di chat, kalau misalkan di Mac nggak ketemu. Hmm. Bisa gak tiknya? Bisa. Bisa, coba. Dan dollar sign sama pakai
ini ya, apa namanya, curly brackets. Nah, itu dia jawabannya. Very good, Raffi. Coba lihat poster, angkanya belum muncul. Yo, angkanya belum muncul. Jadi kenapa tuh? Kenapa angkanya nggak muncul? Kenapa tulisannya kettle kettle? Oh, Nah, satu ya. Nah, very good. Gitu, Raffi. Sip, boleh di checklist. Next lagi ya. Write the program di sini katanya. The introductions of the new technologies is going smoothly. So the online store has decided to expand its product line. Now guitars are being sold here as well. Warehouse manager filled out cards of the new products and send them to the form gitu ya, to the form of a string. It already exists in the program. The manager noticed that his cat had repeatedly walked across his keyboard, causing the A and E keys stopped working. So he had to put the symbol hyphen, a dash instead of letter A, and the symbol instead of the letter A. We need to write a program that will replace the temporary characters with the correct ones, and then display a list of products in the following format. Products, coins. Program should work as in the picture. Jadi produk harus berbunyi seperti berikut. Okay, so how to do this? Nah, di sini kita ada punya namanya variable products tadi ya. Ada acoustic, classics, Citro, dan segala macam yang tulisan masih ada macam. Gimana caranya kita set variable namanya products tadi equal. Nah, di sini kita replace dulu. Products dot replace all. Nah, di sini kita pengen replace apa dulu pertama-tama? Acoustic ya di sini ya. Nah, underscore dengan apa nih Raffi? Yang cocok underscore diganti apa? Di bagian sini underscore ganti apa nih? Underscore di sini yang kira-kira cocok, kata jadi cocok, kira-kira diganti jadi apa? Dulunya huruf. Underscore akustik, kira-kira apa nih underscore harusnya? A. A, betul ya. Jadi harus diganti dengan A. Koma, diganti dengan A. Nah, begini cara replacing-nya ya. And then kita set lagi, replacement-nya ada products juga, dot products lagi, replace all. Nah, sekarang yang perlu diganti adalah, oke, selain itu underscore juga. Nah, tanda hubung ya. Tanda hubung ya. Nah, di sini tanda hubungnya menggunakan apa? Gitu ya, harus pakai koma, nanti dengan Oke, jadi, nah sekarang kita split. Products equal products dot split. Nah, split apa nih? Kita pengen misalkan dengan menggunakan di sini ya. Delimiternya kan titik koma dengan spasi. Ingat, jadi ada titik koma dan spasi di dalamnya. Baru masuk ke dalam for loop di sini ya. For aja let I equal to zero. Jadi ketika I-nya itu equal to zero, dia akan I less than apa? Products dot length, panjang dari produknya. Ini apalagi di sini kita punya juga I tadi plus equal one. Nah, jadi itu akan menambahkan satu bagian sini. Dan once again kita di sini let product ya, let product equal to products. And then kita set juga di sini I yang tadi barusan, dan kita splitting ya, kita split, kita bagi dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan di sini spasi kayak tadi ya. Ini sebelum mirip-mirip kayak tadi. Kasih spasi. Ini baru console.log tadi, console.log. Nah, ingat di sini delimiternya pakai yang sebelah angka satu tadi. Di sini pengen di printnya apa? Produknya apa pertama? Nah, masukin aja gini ya, cara munculnya tuh dynamicnya tuh kayak gini. Kasih apa namanya curly brackets. Nah, di sini dia punya di products ya. Produk. Oke, produk di sini pertama 0. Oke, and then once again, nah di sini kita tambahkan tanda hubung. Sorry. Ini ya. Hubung. Udah tinggal kita print lagi aja nih. Print hubung aja. Udah deh, produknya satu tapi ya. Jangan lupa USD, US dollar. Mau dijalanin, nah, udah muncul ya, persis seperti yang ada di sini. Kita masuk ke looping, product step length-nya berapa, dan nambah ke I plus equal one ya. Jadi ketika I-nya itu sama dengan ya udah satu. Yang pergi ke produknya apa, akan di splitting sama dengannya, dan nanti kita akan get information by index ya. Jadi nol itu adalah si stick, dan satunya itu akan menjadi si siapa nih di sini ada si 51, 45 dan segala macamnya. Jadi ada indeks di bagian sini.
Kalau sudah Raffi, oke, slot log, oke, coba di print, udah, oke, mana bisa? Udah. Udah ya, oke, don't forget to check checklist ya, checklist dulu. Oke, good job, Raffi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke presentasi dulu ya. Di sini masih ada beberapa materi. Oke, sudah terlihat Raffi share screen-ku? Nah, udah. Udah ya. Nah, sekarang topik baru namanya cookies tadi. Nah, mungkin di sini kita akan bahas sedikit nih karena waktu juga Raffi ya. Nah, karena kita harus kerjain tugasnya lagi. Nah, jadi cookies sendiri, as we discussed earlier, cookies are a way to store for a small amount of information within the browser. For example, they can be useful for storing local information, for automatic login, information about products in online store shopping, cart, and also information about personal records in single player browser games. Jadi katanya seperti yang kita diskusikan sebelumnya ya, cookies tuh merupakan satu cara untuk menyimpan small amount ya, masih kecil lah tentang di dalam suatu browser. Contohnya di sini apa aja, mereka tuh bisa berguna untuk menyimpan informasi reliable information untuk automatic login, ada juga informasi tentang products di dalam online store, dan juga information tentang personal record ya, single player browser games. Cookie file have three main parameters, jadi itu punya tiga parameter utama. Ada name, ada value, ada juga lifetime di bagian sini. All of these parameters need to be specified when coding. Jadi katanya semua parameter ini perlu kita specify nih ketika kita membuatnya. Sekarang cara kita mengambil cookies. Jadi cookies sendiri merupakan salah satu properties of the document objects. Jadi merupakan properties dari objek dari satu dokumen. We can use it to look at existing cookies and add the new ones. Jadi kita bisa menggunakan ini dan juga melihat nih kira-kira cookies yang ada dan juga menambahkan satunya lagi hal lainnya. This code will output a string with the contents of cookies that exist on the page of the console. Jadi katanya kode ini di bawah akan memunculkan sebuah string dengan suatu contents dari semua cookies ya yang ada di suatu halaman dari suatu console. Jadi apa console log di sini dan juga dokumen cookie buat dapetin dokumen cookie. Nah lalu, as we know ya, cookies are stored in the browser as a long string. Therefore, something like this will be output to the console. Jadi katanya seperti kita tahu ya, cookies itu disimpan di dalam suatu browser sebagai suatu string panjang. Karenanya, something like this will be output to the console. Jadi sesuatu seperti ini akan menjadi output dari suatu console. Nah, contoh di sini ya, kita set di sini is incognito, kita set mungkin true di sini. Habis itu apa lagi? IP-nya berapa, tokennya berapa. Nah, kita bisa specify juga di bagian C. Jadi itu basically tadi sih. So now for creating the cookie ya. To add a new cookie, we need to decide on its name, value, and also lifetime. In general, creating a cookie file looks like this. Jadi secara defaultnya seperti ini Raffi. Dokumen.cookie tadi kita set sini name-nya berapa, dan value-nya berapa, set juga maximum age, dan juga seconds ya. Jadi kita set juga usia maksimum berapa dan juga detiknya tuh di berapa sih di bagian sini. What's important to keep in mind? Jadi apa sih yang penting untuk kita pahamin gitu ya? So only one cookie file can be created at a time. Jadi kita cuma satu cookie file yang bisa dibuat dalam satu waktu. We will not be able to transfer a string with several new files. Jadi katanya kita tuh nggak bisa nih untuk mentransfer suatu string dengan beberapa files baru. Itu nggak bisa. The lifetime is specified in seconds from the moment of the creation. Jadi katanya lifetime itu sendiri atau bahasa itu jangka waktunya lah ya. Itu kita specified di beberapa detik ya dari momen ketika kita membuatnya. And then if we need to change the cookies value, we need to use the name method as for the creating new cookie. Jadi ketika kita butuh nih untuk mengubah cookies value ya atau nilai dari cookie, kita dibutuhkan untuk menggunakan metode yang sama ya sebagaimana kita membuat suatu cookie baru. And to delete the cookie file, we can change it by setting any value and zero lifetime. Jadi katanya untuk menghapus suatu cookie, kita juga bisa mengubahnya dengan setting value apapun dan juga zero lifetime ya. Jadi nggak ada jangkanya itu berapa lama. Nah sekarang task kita adalah kita akan mencoba untuk menuliskan suatu program that greets the user by a name.
if we don't know the user's name yet, we will ask for it and store it in a cookie file, and next time we will retrieve it from the cookie. Jadi nanti kita akan coba greeting seorang yang masuk dalam mungkin web kita ya, tapi kalau misalkan belum ada, ya udah kita akan minta nama mereka itu siapa. First, let's get the username from input. Di sini kita punya object stored ya, in the input field. Kita set di sini name-nya siapa, variable input field value. Jadi kita bisa panggil dari input field value ini ya, buat kita dapetin value-nya. And save it to the cookies immediately. Jadi kita akan simpan dalam cookies secara segera di bagian sini. Kita set di dalam dokumen.cookie, username. Username itu siapa? Oh, kita bisa get dari name tadi. And maximum age, misalkan di sini ya, ini mungkin ya udah nggak ada gitu ya orang yang umur segini ya. And then it's not necessary to delete the file after the time specified in the task, but the lifetime is still needs to be specified. So we just specify large number. Jadi kita cuma bisa specify large number sini ya. It will live for a long time. Jadi dia itu akan ada ya udah waktunya sangat lama di sini. It's not necessary to write the new name in the cookie if a corresponding cookie already exists. Jadi kita nggak perlu juga nih untuk kita menuliskan nama baru di dalam cookie jika udah ada cookie yang udah ada di bagian sini. To perform such a check, we will first get a string with all cookies. Jadi kita untuk membuat suatu perform ya, suatu check, di sini kita juga akan perlu untuk mendapatkan suatu string dengan semua cookies yang ada. Di sini kita set variable ya, let cookies, kita set ke dokumen.cookie, and the next step is to split the string into pieces. Jadi katanya di step selanjutnya adalah untuk memisahkan stringnya menjadi suatu bagian-bagian kecil ya. And get to the file names, and then mendapatkan file names-nya. Contoh di sini, the next step is to split the string into pieces, to separate cookies from each other. Jadi step selanjutnya adalah untuk memisahkan stringnya menjadi suatu bagian-bagian ya, dan memisahkan cookiesnya dari satu sama lainnya. Jadi kita set username, kita punya thread di bagian sini, and then di IP 100, oke, dan juga di token di bagian sini, dan juga username, thread tadi IP-nya berapa, and then tokennya berapa. Jadi kita bisa set juga di bagian sini tadi ya, Raffi. So what command should we use? Jadi perintah apa sih harus kita gunakan? Nah, di sini kita harus gunakan ini ya. To split the string into separate cookies file, we need to use the split method ya. Jadi untuk memisahkan hal ini kita bisa menggunakan split method di bagian sini. Kita set aja di sini cookies equal cookies.split dengan menggunakan titik koma ya. Nah, buat splittingnya kita bisa menggunakan titik koma tadi nih, atau di sini. Titik koma. Nah, itu buat kita nge-splitnya tadi. Ntar dia akan menjadi suatu list ya, seperti ini. Jadi list menggunakan box bracket seperti ini. Nah, now having array with all cookies, let's go through it using the loop ya. Let's its array element into two parts and the name and the value and check the name. Jadi katanya sekarang kita udah punya nih array dengan semua cookies ya. Dan kita akan pergi nih ke sini dan juga menggunakan loop. Kita akan coba bagi masing-masing elemen menjadi dua bagian ya. Ada nama dan juga value-nya, dan juga akan mengecek namanya di bagian sini tadi ya. Oke. Nah, so now having an array with all cookies, we will get through it using the loop ya. We will try to split each array element parts. Jadi kita akan coba membagi array elemennya menjadi dua bagian ya. Yang dimana nama dan juga value-nya, dan juga mengecek namanya lagi. Di sini tadi kita pakai for loop ya. For let I equal to 0, kita akan coba rendering pakai I lagi. I less than the cookies length, I plus 1, and then di sini variable cookie ya, let cookies 1 untuk mendapatkan si cookiesnya tadi. Oke Raffi, mungkin untuk presentasi mungkin sampai di sini ya, karena ini cukup panjang by the way buat presentasinya. Sementara kita perlu kerjain tugas lagi dan waktu juga tersisa tinggal beberapa menit lagi. Nah mungkin di sini ntar Raffi bisa coba cek lagi ya untuk slide ini mungkin dari slide 76 ya. Ini aku akan share di chatnya Raffi ya. Ini Raffi. Nanti Raffi bisa langsung klik aja link ini, ntar dia langsung merujuk pada slide 76 ya. Jadi ntar bisa langsung baca dari sini dan selanjutnya. Tapi di sini kurang lebih konsepnya udah sama sih. Ini cuma lanjutan dari yang tadi aja ya, dari si variable tadi nih. Oke, jadi di sini kita akan lanjutin lagi sekarang Raffi ya buat pembelajaran kita. Jadi konsepnya kurang lebih sama ya untuk konsepnya terkait nama cookies. Let's go back Raffi, boleh back, dan juga kita kerjakan lagi terkait materi cookies tadi ya di bagian sini. Ya, let's go. Udah di-share belum? Oke, choose the correct statements ya. Pilih statements yang benar terkait namanya cookies ini. Oke, a cookie is a file is a cookie warehouse. Nah, ini salah ya, tentunya ya. Lalu cookie file is a file that is stored in the web browser. Stored in the browser, benar ya. Jadi cookie file itu dia file yang disimpan di dalam suatu browser, betul. The list of cookies can be obtained
as a string. Jadi list atau urutan dari cookies itu bisa didapatkan dari suatu string. Yes, it's true ya. Jadi kita bisa mendapatkan cookies dari suatu string di bagian sini. And then once again, the list of cookies can be obtained as a special object. No ya, it's not correct ya. And then maximum lifetime of any cookie can be configured. Nah ini benar juga. Nah ini salah 5 hari enggak, kita bisa define sendiri. No, it's not milliseconds. Nah jadi kita bisa define sendiri ya. So we can configure. Jadi jawaban ada 3 ya, Raffi ya. Next, match the code snippet and the result as they allow us to achieve. Nah, di sini kita punya apa? Dokumen cookie, user ID 15, maximum age misalkan berapa. Nah, ini buat apa sih? Buat kita set seperti ini. Nah, kalau ini berarti buat creating cookie 3600 kali 24. Nah, berarti ini apa? 24 berarti ini harusnya ini ya. A day gitu ya, buat 1 hari nih. And then once again, user maximum age. Nah, di sini ada 24 kali 7. Kan 3.600 detik dikali 24 berarti kan tuh 1 hari. Ini dikalikan 7 berarti jadi 1 minggu ya. And then once again di sini, nah ini ada juga di sini domain cookie user ID, let ID, name field value. Oke, jadi ini buat changing the cookie value. Yaitu dengan ini ya. Ini cara kita changing the cookie value. Nah, lalu sekarang cara delete the cookie-nya gimana? Ini dia. Kita set sebagai none di sini ya. None dan maximum age-nya jadi 0. Ini caranya buat kita menghapus cookie. Oh udah, tapi udah nomor 3. Oke, good job. Fix the errors in the program. Nah, di sini kita greeting ya. Write the program that asks the user for their name and greets them. The name has to be saved to a cookie file so that it will not be asked again when you re-enter the page. Nah, lihat nih, hello Giorno. The program should work as in the picture. Oke, let's go ya. Nah, di sini ada display-nya juga, display. Oke, let's go ya. Kita langsung coba aja buat hal ini. Kita bisa ke bagian 2.3, Raffi. Ya, cookies, dokumen cookie split. Oke, di sini koma udah bener. Is cookie save false. Username-nya oke udah bener. For let I, oke di sini cookies length I plus equal to 1. If cookies I not split, nah di sini kita splittingnya dengan menggunakan apa nih? Splittingnya dengan menggunakan, boleh jalanin dulu. Hello, oke. Oke. Jadi di sini splittingnya tuh, coba di sini compatible-nya coba kita cek dulu. Hello. Oke, nah di sini ada beberapa hal harus kita adjust ya. Nah, apa aja harus di-adjust? Nah, di sini buat splittingnya nih, username, cookies, I udah benar. Nah, di sini kita split dengan menggunakan, sorry, buat yang segmen 1 ini, di sini kita split ya, buat cookies lengthnya, I plus equal what, dot split. Nah, di sini kita menggunakan spasi ya. Sorry, equal. Equal dengan indeksnya itu adalah sebagai 0 ya, atau indeks pertama. Jangan cek, is cookie safe? Apakah cookie-nya itu tersimpan? Nah, kalau misalnya iya, kita set di sini cookie username, kita set cookies-nya berapa, dot split. Nah, di sini kita pisahkan dengan apa? Dengan menggunakan spasi lagi ya. Ingat kemarin itu tadi ada spasi. Jadi name value pakai spasi di bagian sini. Baru kita akses indeks 1. Nah, terus kita cek if is cookie safe, jika cookie itu tersimpan di sini biar lebih rapi. Dokumen query selector still display none. Kalau misalkan button di sini none juga. Kalau heading one, display-nya juga block di sini, ada juga di sini h1 for inner HTML. Nah, di sini kita akan munculin si siapa hello dengan si username-nya atau namanya ya. Nah, sekarang else-nya. Dokumen query selector button. Nah, di sini buttonnya, di sini kita add event listener ke bagian kliknya tadi ya. Oke, add event listener ke bagian klik functions, dia akan manggil dokumen cookie, ada siapa aja. Ada username, query selector, oke, value maximum age-nya berapa, style display-nya none, oke, none dan block, oke. Mhm. Display none, oke, button, heading one, style, jadi input field value, oke. Oke. Kita harus cek ini di bagian sini, ya.
Oke. Oke, nah jadi di sini kita set nih. Ini yang pertama-tama is copy save, kita jadi false, and then di sini kita jadi true ya. Sorry. For this, else di sini, oke, good. Nah di sini baru benar ya, Agus. Halo Agus. Oke, baru benar. Oke, Agus lagi. Halo Agus. Oke, jadi buat ini seperti itu Raffi ya. Jadi yang perlu kita ubah tadi apa? Cookie save-nya kita jadiin false dulu yang awal. Dan juga one more. Di sini kita tambahkan ininya bagian true nih. True. Nah, ini buat nyimpan is cookie save. Gitu ya. Kita set sebagai true, and then kita set sebagai false di bagian mana. Bisa nggak? Halo Ayu. Oke, coba jalanin lagi. Oke, bisa. Oke, sekarang nomor 4 ya. Oke, good. Nah, ini nomor 4 ini cukup panjang nih Raffi ya buat nomor 4 ini. Di sini, every programmer when he or she has studied the programming language to sufficient level tries to create his or maybe her own calculator somehow. This program already has a page with the necessary set of buttons. All that needs to be done is program is the functionality. The time we will not to process the complex operations and operations with the brackets. Functionality limited to calculations operations or operations with the consistent of the numbers and assign between them with will be enough. The program should also picture. Nah, di sini kita perlu programming the buttons ya. Nah, di sini kita punya data input field class, ada juga equal button di bagian sini yang perlu kita coba programming. Nah, di sini kita bisa ke JavaScript tapi Raffi ya, cuman ini di sini cukup panjang. Jadi ntar aku akan coba jelasin aja. Ini Raffi boleh ke collab Raffi dan kopikan yang poin 2.4. Ingat gak alamat collabnya Raffi? Kita kopikan aja ya. Ntar aku sambil aku jelasin. Nah, karena cukup panjang nih, di sini ada beberapa button yang harus kita ekspresin. Nah, baru bisa nih 36, misalkan 25. Oh, 41. Ini karena cukup panjang nih buat nge-byte ini. Bisa gak? Yang bagian berapa? 2.4 berarti ya. Paling bawah 2.4. Coba di refresh dulu Raffi. Ada gak? Beban tidak akan disimpan. Oh, oke, bukan gitu deh. Bukan file itu ya Raffi ya. Sorry. Raffi front end bukan? Ah ya bukan ya, beda-beda file. Raffi front end ya. Nah itu dia. Cari yang 2.4. Intinya di sini kita tuh set query selectornya Raffi ya. Jadi kita set di sini input fieldnya apa. Terus kita binding si buttonnya di sini ya. Jadi di sini ada beberapa button, ada button plus. Di sini kita mau buat dia seperti apa nih? Kalau plus tuh dia akan nambahin operations penambahan. Ada juga minus di sini buat apa? Pengurangan. Ya segala macam itu yang dimana button itu ada di bagian sini ya. Kita bisa cari nih. Ada button plus, button plus, plus. Nah, ini dia ya, button plus. Dan juga button minus, dan segala macam. Jadi di sini ada beberapa button Raffi ya. Di bagian nomor 4 ini ada button 1, dia tuh buat angka 1, button 2 buat angka 2. Di sini jadi cek aja 456, 4, 5, 6, ada plus sign buat dia. Nah, klik si plusnya, sampai dia itu ada 0 di bagian sini ya. Main query selector, nah, ini dia 0. Kita define semuanya di bagian sini Raffi. Dan kita masuk ke dalam button equal tadi ya. Ketika dia equal, kita klik. Nah, di sini dia masukin if-nya. Jika misalkan itu includes plus, maka numbersnya akan mengekspresikan split ya. Misalkan plusnya dan dia akan menjumlahkan angka. Ada namanya result. Kalau pengurangan udah tinggal dikurangin. Kalau misalkan perkalian berarti tinggal dikali. Di sini kita ganti. Ingat ya, di sini plus number 0 berarti artinya adalah akan menambahkan numbernya. Seperti ini. Ada juga slash di sini buat dia lagi ya, buat nge-divide. Dan ada juga di sini ini ya, kayak V kebalik ini namanya pangkat ya.
Jadi ntar bisa kita pangkatin juga nih buat hal ini ya. Jadi sehingga nanti hasilnya bisa sesuai nih buat hal dan juga kriteria kita. Itu ya. Coba di Raffi udah bisa belum? Bisa jalanin nggak? Kodenya sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Belum. Udah Bisa bisa. dijalanin kodenya? Bisa dicoba buat perkalian? Coba perkalian simpel coba. Kali 5 berapa? Oke, bisa ya 10. Oke, jangan lupa di submit. Oke, sip. Bisa kembali ke room dulu Raffi ya. Oke Raffi, jadi untuk pembelajaran hari ini sampai di sini ya. Jadi hari ini kita udah belajar nih terkait konsepan kita terkait hari ini di modul 3 pembelajaran 7 ini Raffi. Di sini cukup seru sih ya. Kita belajar mengenai strings dan juga cookies Raffi ya. Buat pembelajaran kita. Nanti di next week kita akan pelajarin juga modul baru Raffi terkait dengan project yang akan kita coba kerjakan di start dari minggu depan ya Raffi ya. Buat namanya quiz project. Ada 4 kali pertemuan yang kurang lebih buat quiz project itu sendiri. So itu aja sampai sini ada yang mau ditanyakan deh Raffi. Belum ada. Oke, pertemuannya seperti biasa Raffi boleh dong di summarize apa aja yang Raffi pelajarin dan juga dapetin di hari ini. Terus apa namanya? Apa aja belajarnya? Belajar yang split gitu. Belajar split, terus apa lagi? Sama yang cookies. Yang apa? Sorry? Cookies. Cookies ya, cookies. Jadi cookies itu buat apa sih fungsinya Raffi? Kalau kurang lebih yang Raffi paham. Cookies itu kayak buat input data gitu juga. Untuk data, buat nyimpan juga ya, nyimpan informasi Ya, sehingga kita nggak perlu kayak lakuin login lagi gitu Raffi ya. Oke, sip. Thank you Raffi udah bantu summarize ya. Jadi itu pembelajaran kita hari ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan, Raffi feel free buat tanya aku aja ya. Mungkin itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya Raffi. Selamat sore. Terima kasih. masih kan. Sama-sama.